Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Wira Sandi Pernia atau kalian bisa panggil saya Bidan Wira. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit berbagi tentang ilmu kesehatan dengan kalian, terutama kesehatan ibu dan anak. Lebih tepatnya kita sebut sharing aja kali ya. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ibu hamil atau kehamilan dan tanda bahaya pada kehamilan. Sebelumnya apa sih itu kehamilan? Nah, udah ada yang tahu belum nih teman-teman? Kehamilan adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam rahim ibu yang dimulai dari terjadinya konsepsi atau terjadinya pembuahan sampai dengan persalinan. Kehamilan sendiri dibagi menjadi 3 tahap loh. Yang pertama atau trimester pertama itu dari 1 sampai 12 minggu atau dari 1 bulan sampai 3 bulan. Yang kedua dari 13 sampai 27 minggu atau dari 4 sampai 6 bulan. Sedangkan trimester ketiga itu dari 28 minggu sampai 40 minggu atau dari 7 sampai 9 bulan. Yang pertama kita akan bahas kehamilan pada trimester pertama terlebih dahulu ya. Apa aja sih yang terjadi pada kehamilan trimester pertama atau perubahan apa aja sih yang terjadi pada ibu hamil trimester pertama? Yang pertama biasanya ibu hamil akan mengalami morning sickness. Apa sih morning sickness? Morning sickness adalah mual muntah pada pagi hari. Yang kedua biasanya ibu akan merasa mudah lelah, mudah capek, terus pusing, nafsu makannya berkurang, sering buang air kecil, keputihan, lalu sensitif terhadap bau-bauan, misal bau bumbu dapur, bau sayuran, bau lauk, atau bau minyak wangi. Perubahan berat badan, terjadi perubahan payudara, biasanya akan terasa nyeri pada bagian payudaranya, dan mood swing. Mood swing itu perubahan mood yang secara mendadak yang terjadi pada ibu hamil. Nih kadang ada kan ya teman-teman yang ibu hamil tiba-tiba marah tanpa sebab. Nah itu karena terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh mereka. Kadang marah tanpa alasan, kadang bahagia, kadang bete. Nah itu karena terjadinya perubahan mood swing pada trimester pertama. Jadi kalau ada ibu hamil muda marah-marah tanpa sebab harap dimaklum ya. Nah, yang kedua nutrisi yang dibutuhkan pada ibu hamil trimester pertama. Apa aja sih kebutuhan nutrisi pada trimester pertama? Yang pertama asam folat. Asam folat ini sangat penting loh teman-teman. Kenapa? Asam folat ini adalah kandungan nutrisi yang membantu pertumbuhan dan perkembangan otak dan sumsum tulang pada bayi. Nah, sangat penting kan? Yang kedua yaitu protein. Protein itu membantu untuk pertumbuhan sel-sel kulit, sel-sel tubuh yang baru. Yang ketiga yaitu vitamin A. Vitamin A itu untuk membantu perkembangan mata dan kekebalan tubuh pada bayi. Yang selanjutnya kalsium dan vitamin D itu untuk membantu pertumbuhan tulang bayi. Dan yang kelima yaitu zat besi. Zat besi itu sangat penting karena zat besi itu akan menghasilkan hemoglobin atau yang berfungsi untuk mengantarkan makanan dan oksigen ke tubuh ibu dan bayi. Hemoglobin itu sel darah merah teman-teman. Jadi ini sangat penting. Yang mengantarkan oksigen ke tubuh ibu dan ke tubuh bayi itu adalah sel darah merah atau hemoglobin itu sendiri. Kalau misalkan bayangkan kalau Hb-nya atau hemoglobinnya itu kurang, otomatis oksigen dan makanan ke tubuh ibu dan bayi pun berkurang. Dampaknya apa? Bayinya bisa kecil, nanti saat persalinan bisa perdarahan, atau bisa bayinya beratnya kurang, atau ibunya bisa lemas. Untuk kehamilan trimester pertama sendiri, itu biasanya ibunya akan merasa lemas karena asupan gizi dan asupan oksigen ke tubuh ibunya berkurang. Gitu. Lalu semua nutrisi ini mudah sekali kita dapat, bahkan biasa kita makan sehari-hari, yaitu seperti ikan, telur, ayam, tahu, tempe, daging, brokoli, bayam, susu, dan kacang-kacangan. Nah, yang selanjutnya apa aja sih yang nggak boleh yang nggak boleh atau yang harus dihindari pada trimester pertama kehamilan? Alkohol yang paling yang paling harus dihindari itu alkohol yang pertama. Kenapa? Karena alkohol ini bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, bisa menyebabkan pertumbuhan bayinya terhambat, bisa tidak bagus. Yang kedua, batasi konsumsi
makan yang mengandung kafein seperti kopi. Merokok juga tidak boleh. Ibu hamil tidak boleh merokok karena akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi, baik itu jadi perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif itu ibu hamilnya sendiri nih yang merokok, sedangkan perokok pasif itu orang lain yang merokok tapi kita menghisap asap rokoknya, itu juga tidak boleh. Jadi jika sedang hamil, jika ada orang merokok sebaiknya kita menghindar, baik itu suami kita, baik itu orang tua kita, saudara kita, atau siapapun yang merokok sebaiknya kita menghindar atau kita tegur supaya mereka merokok berjauhan dengan kita. Yang selanjutnya, minum obat di luar resep dokter, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena banyak obat-obat yang dijual bebas atau yang di warung-warung itu ada kandungan yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil, yang akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian pada janinnya. Yang selanjutnya yang nggak boleh, yang harus dihindari pada kehamilan trimester pertama itu makan ikan atau daging mentah. Kenapa? Karena ada bakterinya. Sebelum dimasak bakteri itu tidak akan mati. Lalu selanjutnya apa aja sih tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama? Nih, tanda bahayanya yang pertama itu perdarahan. Kenapa perdarahan dimasukkan dalam tanda bahaya? Karena jika ada perdarahan itu berarti ada tanda-tanda akan terjadinya atau akan menyebabkan keguguran. Nah, maka ini harus segera cek ke dokter atau kontrol ke bidan. Biasanya nanti akan dikasih obat penguat oleh dokter atau bidan tergantung hasil pemeriksaan nantinya. Yang kedua, panas tinggi. Panas tinggi itu biasanya terjadi infeksi pada ibu hamil, ada infeksi dalam tubuhnya, itu juga harus periksa ke dokter. Keputihan yang tak wajar. Keputihan yang tak wajar itu keputihannya berbau busuk dan biasanya berwarna kuning bahkan hijau. Yang selanjutnya, diabetes dan rasa terbakar saat buang air kecil. Kenapa? Karena biasanya terjadi infeksi saluran kencing. Nah, ini salah satu tanda bahaya pada trimester pertama. Ini harus segera periksa ke dokter kandungan ataupun ke bidan. Nah, lalu sering ibu-ibu hamil nanya, Bu Bidan gitu, apa aja sih makanan yang nggak boleh dimakan oleh ibu hamil, atau makanan yang harus dimakan oleh ibu hamil apa aja? Sebenarnya semua makanan boleh dimakan ibu hamil, tapi harus disesuaikan porsinya, harus disesuaikan makanannya. Misal suka makanan pedas, disesuaikan, jangan terlalu banyak. Dan sebaiknya sebelum makan pedas harus diisi makanan untuk penetral terlebih dahulu gitu. Yang nggak boleh dimakan, yang makanannya menyebabkan alergi dan sakit perut. Misal nih, ibunya nggak bisa makan udang, ya jangan dipaksa. Atau nggak bisa makan telur, jangan dipaksa. Jadi makan yang bisa dimakan, jangan dimakan yang nggak bisa. Jadi yang buat alergi, buat sakit perut atau buat nggak nyaman di tubuh itu jangan dimakan. Tetapi selagi nggak ada keluhan itu tadi, boleh, tidak ada pantangan makanan untuk ibu hamil. Boleh ibu hamil makan apa aja, tetapi disesuaikan. Nah, ini juga sering ditanyakan oleh ibu-ibu hamil, Bu Bidan, boleh nggak sih ibu hamil makan durian? Bu Bidan, boleh nggak sih ibu hamil makan nanas? Boleh, cuman disesuaikan, jangan terlalu banyak. Sebenarnya di dalam durian, di dalam nanas itu tidak ada zat untuk penggugur kandungan, cuman sifatnya panas. Sifat durian dan nanas itu panas. Jadi kalau makan yang berlebihan, perut kita akan terasa panas, itu akan berpengaruh ke rahim gitu. Lalu ada yang bertanya lagi, Bu Bidan, ibu hamil muda boleh nggak sih berhubungan, Bu Bidan? Boleh, asal tidak ada keluhan mules-mules, tidak ada flek darah, itu boleh berhubungan. Tetapi disesuaikan, jangan terlalu sering gitu, dan jangan terlalu kuat. Lalu ada lagi ibu hamil, Bu Bidan, aku nggak suka nih minum susu hamil, rasanya nggak enak. Boleh nggak Bu Bidan minum susu lain? Boleh. Jadi ibu hamil itu tidak harus minum susu hamil, boleh minum susu apa aja. Misal susu sapi murni, susu kambing murni, atau susu kedelai. Pokoknya boleh minum susu selain susu hamil, atau susu-susu yang lain boleh gitu. Kadang ibu hamil tidak suka dengan susu hamil itu karena rasanya yang hambar. Itu yang terjadi pada ibu-ibu hamil kebanyakan. Lalu yang terakhir, yang sering ditanyakan lagi, Bu Bidan, saya nggak bisa makan nasi, gimana ya Bu Bidan, apa nggak apa-apa untuk janin saya? Nah,
ini. Sebenarnya makan nasi itu adalah tradisi kita aja. Nasi itu kandungannya karbohidrat. Karbohidrat itu kita bisa dapat dari mana saja. Bisa dari buah-buahan, bisa dari ubi-ubian, bisa dari makanan yang lain. Bisa kita misalnya pengganti karbohidratnya, Bu Bidan nggak bisa makan nasi tapi bisa makan roti atau biskuit, nah itu sudah karbohidrat. Atau bisanya makan kentang aja, Bu Bidan, boleh, karena ibu hamil itu tidak bisa dipaksa untuk makan sesuatu, karena itu bawaan kehamilan. Kadang sesuatu yang dia suka pun sebelum hamil, saat hamil dia tidak suka. Nah, jadi silakan makan apa aja. Misal nggak bisa makan nasi, bisanya makan buah aja, Bu Bidan, nggak bisa makan makanan yang lain, silahkan makan buah aja, tidak masalah. Bu Bidan nggak bisa minum susu, tapi makan bisa, jangan dipaksa untuk minum susu. Jadi silahkan. Yang tahu dirinya adalah dirinya sendiri. Maksudnya ibu hamil itu akan tahu sendiri mana yang bisa dimakan oleh dia dan tidak. Jadi dia sendiri, dirinya sendiri harus menyesuaikan makanan apa sih yang harus dimakan, makanan apa sih yang nggak bisa saya makan. Nah itu. Jadi silakan makan apa aja. Nggak bisa makan nasi tidak masalah, bisa diganti kentang rebus, telur rebus, atau makanan buah, sayur yang lainnya. Nah gitu. Mungkin untuk trimester pertama sampai di sini dulu saya jelaskan. Atau kalau misalkan teman-teman sekalian ada yang ditanyakan atau mau request video untuk selanjutnya, bisa komen di kolom komentar ya. Nah nanti untuk trimester kedua dan trimester ketiga saya akan jelaskan di next video. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Selalu dukung dan support saya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video untuk kalian semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.